wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Sehat Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya untuk memperlancar kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk ketua kelas, Mas Taufik, silakan untuk mengawali doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan mempelajari tentang tata cara sholat bagi orang yang sakit. Nah, tujuan pembelajaran hari ini agar kita dapat menjelaskan tata cara sholat bagi orang yang sakit dan bisa mempraktekkan caranya bagaimana menjalankan sholat ketika sakit. Nah, sebelumnya kita membahas tentang materi. Coba perhatikan anak-anak gambar yang ada di PPT ini. Ya, itu materi kemarin. Sekarang kita masuk tentang tata cara bagaimana melaksanakan sholat bagi orang yang sakit. Yang pertama tata cara sholat dengan cara Duduk. Dengan cara duduk. Lah, dengan cara duduk itu bisa menggunakan duduk biasa atau dengan cara duduk Iftirosh. iftirosh. Ada yang tahu anak-anak iftirosh itu apa? Tidak tahu, Lupa. Duduk di antara dua sujud, Bu. Oh iya, betul. Siapa tadi? Dewi Yang Bu. jawab? Iya, bagus, betul. Duduk iftirosh adalah duduk di antara dua sujud. Tata cara sholat dengan cara duduk iftirosh. Yang pertama, duduklah menghadap kiblat dengan posisi duduk iftirosh. Nah, duduknya seperti itu ya, seperti biasa saat sholat biasa dan menghadap kiblat. Yang kedua, setelah itu mengucapkan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Langsung disedekapkan di atas dada. Yang selanjutnya, gerakan ruku yaitu dengan duduk membungkuk sedikit ke arah depan. Jadi duduknya itu atau badannya itu tidak langsung digelostorkan, tapi sedikit saja dengan membungkuk sedikit ke arah depan. Ya, sambil membaca bacaan ruku. Masih ingat ya bacaan ruku itu bagaimana anak-anak? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Yang selanjutnya kemudian i'tidal. I'tidal yaitu kembali seperti semula, duduk seperti semula, tegak dengan membaca bacaan i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Langsung setelah ruku kemudian langsung sujud. Sujud itu dilaksanakan seperti sujud biasa. Terus kemudian setelah sujud tahiyat awal dan akhir itu seperti biasa dan langsung mengucapkan salam. Bagi orang yang sakit tidak bisa menggunakan duduk dengan duduk iftirosh, maka bisa duduk
di mana saja ya, boleh di tempat tidur, boleh duduk di atas kursi, atau dimanapun yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, dan caranya bagaimana? Caranya yaitu sama atau dengan sesuai kemampuan orang yang sedang dalam keadaan duduk yang sakit itu. Terus cara yang kedua apa anak? Yaitu sholat dengan cara berbaring. Nah, apabila orang yang sakit kok dalam keadaan maksudnya enggak parah, tidak bisa sholat dengan berdiri atau tidak bisa sholat dengan cara duduk, maka bisa dengan cara berbaring. Nah, yang dimaksud berbaring di sini yaitu dengan berbaring secara miring, ya. Berbaringnya itu miring, ya. Berbaring miring ialah tidur miring di atas rusuk atau di atas tempat tidur yang sebelah kanan dengan membujur ke sebelah selatan. Telinga sebelah kanan itu ditindih oleh kepala sebelah kanan pula. Selanjutnya, wajahnya dan perut, dada dan kaki itu menghadap ke arah kiblat dengan disertai membaca niat dan bertakbir seperti biasa. Untuk melakukan ruku dan sujud itu hanya cukup dengan anggukan kepala. Kalau tidak bisa menggunakan kepala, cukup menggunakan kedipan pelupuk mata atau dikedipan saja matanya. Itu untuk melakukan ruku dan sujud. Selanjutnya, apa saja setelah itu? Jika semua tidak dilakukan dengan anggukan kepala dan kedipan mata, maka bisa menggunakan hati selama kita masih sadar. Demikianlah seterusnya hingga diakhiri dengan salam. Nah, jadi ketika sholat dengan berbaring, apabila tidak mampu menggerakkan kepala, itu boleh cukup dengan isyarat. Bisa menggunakan kedipan mata, atau tidak bisa menggunakan mata, bisa hanya di dalam hati apabila tidak mampu membacanya. Paham ya? Paham, Bu. Selanjutnya, cara sholat dengan apa tadi, Ca, yang ketiga? Terlentang. Betul sekali. Sholat dengan cara telentang. Nah, apabila tidak bisa berbaring miring, itu bisa dengan cara telentang. Adapun caranya sebagai berikut. Yang pertama, posisi badan. Posisi badan seperti ini ya teman-teman ya. Posisi badan telentang dengan posisi kedua kaki diluruskan ke kiblat. Jadi harus menghadap kiblat ya. Harus menghadap kiblat. Ranjangnya diposisikan dengan menghadap kiblat. Nah, yang kedua, kepala itu harus diganjal dengan bantal. Agar apa? Agar mukanya itu bisa menghadap ke arah kiblat. Ya, kepalanya sebagian timur. Usahakan agar kepala itu lebih tinggi. Ya, seperti yang ada di gambar. Ya, kaki diluruskan menghadap kiblat dan tangan berada di atas lutut. Kemudian membaca niat sholat sesuai dengan niat yang akan dikerjakan. Kemudian setelah itu ruku, ya, ruku yang gambar ini, yang gambar ketiga.
Untuk melakukan rukuk dan sujud, cukup dengan isyarat seperti menganggukkan kepala atau dengan kedipan mata. Jika tidak mampu, maka cukup dengan isyarat hati selama masih sadar. Yang ketiga, bagaimana? Bacaan sholat dilafalkan seperti biasa, seperti pada umumnya, apabila masih dapat melafalkan bacaan. Nah, bagaimana jika tidak bisa melafalkan bacaan? Cukup dilafalkan di dalam hati. Tadi adalah berikut cara-cara sholat bagi orang yang sakit. Bagaimana anak-anak dari pemaparan Ibu Guru tadi? Ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah paham, sekarang Ibu akan membagikan kelompok untuk mengerjakan diskusi atau mendiskusikan tentang gambar. Ya, nantinya kalian bisa menjelaskan bagaimana gambar itu. Yang kalian kerjakan bersama teman kelompok kalian masing-masing. Untuk tugasnya kelompok yang pertama yaitu mengamati gambar 1. Ini ya. Kelompok yang kedua mengamati gambar yang kedua. Kelompok yang ketiga mengamati gambar yang ketiga. Nah, tugasnya adalah agar kalian itu bisa mendeskripsikan bagaimana tata cara sholat yang ada di gambar ini. Paham, anak-anak? Paham, Bu. Ya, nanti setiap kelompoknya masing-masing setelah mengerjakan semuanya, maka ada satu perwakilan dari kelompok masing-masing untuk membacakan hasil dari diskusi kelompok tersebut. Paham ya? Paham, Bu. Ya. Yuk, sekarang dilaksanakan anak-anak. Jadi berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya untuk mendiskusikan tentang gambar yang ada di PPT ini. Untuk kelompok gambar 1, kelompok 1, gambar 2 untuk kelompok 2 dan gambar 3 untuk kelompok 3. Sudah selesai anak-anak? Sudah, ayo kelompok 1 siapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Ayo Mbak Alin. Sudah selesai semua atau belum? Belum siap, Bu. Oh iya, dilanjut. Untuk gambar yang kedua, ini orang yang sedang melaksanakan sholat dengan berbaring karena dia sedang sakit. Itu gambar orang yang sedang sakit tidak bisa dengan cara berdiri dan duduk. Itu aja, Bu. Iya, betul sekali. Bagaimana anak-anak? Apakah betul yang dijelaskan oleh Mbak Arin tadi? Iya, Bu Guru. ya, betul ya. Itu adalah orang yang sholat dengan cara berbaring miring ya. Pada posisinya ini berbaring miring karena orang yang sakit tersebut tidak bisa melaksanakannya dengan berdiri maupun dengan cara duduk. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Arin dan kelompoknya. Jangan lupa belajar ya anak-anak. Ya, Bu. Sudah, sekarang untuk ketua kelasnya Mas Taufik agar dapat menutup doa pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.